Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah, karunia, nikmat yang besar sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini mengikuti kajian ilmu. Baik, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Di dalam hikmahnya berikut ini Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqisin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah kamu, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyahmu, sifat-sifat kemanusiaan. An kulli wasfin munaqidin bi ubudiyatika, dari semua sifat-sifat yang akan merusak li ubudiyatika, ubudiyah kamu atau penghambaan kamu kepada Allah. Litakuna linida'il haqqi mujiban, ini dikarenakan supaya kamu dimudahkan di dalam memenuhi panggilan al-haq, dimudahkan untuk memenuhi panggilan al-haq, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadratihi qariban, dan dari hadratnya Allah menjadi lebih dekat. Jadi dari hadrat Allah menjadi lebih dekat. Saudara-saudara sekalian, di sini ada kata basyariyah. Basyariyah yaitu sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat basyariyah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, sifat-sifat basyariyah yang berkaitan dengan urusan agama itu bermacam-macam. Jadi sifat basyariyah, sifat kemanusiaan yang berkaitan dengan urusan agama bermacam-macam. Ada macamnya. Ahaduhuma, yang pertama, apa yang berkaitan dengan dohir dan kelakuan seorang hamba. Jadi sifat lahiriah, yang bersifat lahiriah, yang dohirnya dari seorang manusia, seorang hamba. Wahyal a'mal. Nah, inilah yang disebut dengan amal. Jadi sifat basyariyah yang berkaitan dengan dohir atau dengan lahiriah disebut amal. Kemudian wasani, yang kedua, apa yang berkaitan dengan batiniah dan hatinya. Kalau tadi lahiriah, nah sekarang yang kedua ini sifat basyariyah yang berkaitan dengan batiniah dan hati manusia. Wahyal uqud.
Inilah yang disebut dialah uqud atau janji. Ya. Jadi sifat basyariah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama amal, yang kedua uqud, yaitu janji. Amal dan janji. Nah kemudian untuk amal sendiri, ya, untuk amal ini juga dibagi dua. Yang dimaksud dengan amal ini juga dibagi dua. Ya. Yang pertama amal yang sesuai dengan perintah Allah. Amal yang sesuai dengan perintah Allah ini disebut ta'at. Amal yang sesuai dengan perintah Allah namanya ta'at. Nah sedangkan yang kedua, amal yang tidak sesuai dengan perintah Allah disebut maksiat. Ya. Jadi amal juga ada dua. Amal yang sesuai dengan perintah Allah disebut ta'at. Amal yang menyelisihi atau bertentangan dengan perintah Allah disebut maksiat. Nah, itu urusan lahiriah. Nah kemudian untuk urusan batiniah berkaitan dengan hatinya manusia, ini juga ada dua. Ada dua. Yang sesuai dengan hakikat, ini urusan batiniah. Yang sesuai dengan hakikat atau dengan kebenaran, ini disebut iman dan ilmu. Yang sesuai dengan hakikat, dengan kebenaran disebut iman dan ilmu. Ya. Yang kedua, urusan batiniah ini yang tidak bersesuaian dengan hakikat, dengan kebenaran dinamakan nifaq dan juhal atau jahlun atau bodoh. Nifaq atau munafik dan bodoh atau kebodohan. Nah itu gambaran dari sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat basyariah ini tidak keluar daripada hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu amal dan janji. Amal dibagi dua, taat dan maksiat. Kemudian janji dibagi dua, iman, ilmu, dan satu lagi nifaq dan kebodohan. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti di sini urusan lahiriah yang disebut amal ini ada yang disebut dengan amal taat tadi. Ini namanya amal soleh. Amal soleh. Kalau amal atau perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah itu adalah maksiat. Amal salah namanya. Jadi kalau amal, tidak semua amal itu termasuk amal yang diterima Allah. Hanya amal soleh. Amal yang didasari oleh apa? Oleh unsur batiniah. Jadi antara lahiriah dan batiniah ini tidak bisa dipisahkan. Sama dengan tadi dalam sifat basyariah ini, dalam sifat kemanusiaan ini, yaitu antara lahiriah dan batiniah itu tidak bisa dipisahkan. Antara ya, amal dan janji itu tidak dipisahkan. Lahir dan batin ya, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu amal akan menjadi taat ya, akan menjadi taat apabila batiniahnya sesuai dengan hakikat. Artinya amalnya diiringi dengan iman dan ilmu, akan menghasilkan taat. Amal yang diiringi dengan iman dan ilmu akan menghasilkan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau amal yang tidak diiringi dengan ilmu dan iman, atau katakanlah amal yang diiringi dengan nifaq dan kebodohan, amal perbuatan yang diiringi dengan kemunafikan dan kebodohan, maka ini akan menghasilkan maksiat, bukan taat. Supaya jelas nih, supaya jelas. Jadi bagaimana supaya amal kita menjadi termasuk taat, ketaatan kepada Allah? Di dalam unsur batinnya harus ada iman dan ilmu. Tanpa iman dan ilmu tidak jadi taat. Apalagi di dalamnya ada nifaq dan kebodohan, munafik dan kebodohan. Gitu.
Jadi harus seiring sejalan antara amaliyah lahiriah dengan batiniahnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ilmu ini sangat penting untuk menghasilkan taat. Bagaimana seseorang akan taat kepada Allah kalau tidak punya ilmu? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana orang bisa taat kepada Allah kalau tidak didasari oleh iman? Tidak akan menghasilkan ketaatan. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tanpa iman dan ilmu tertolak di sisi Allah. Ibadah harus dengan ilmu. Betul nggak? Sholat harus dengan ilmu, zakat harus dengan ilmu, puasa harus tahu ilmunya. Apalagi haji, ada manasiknya. Nggak sembarangan. Sebelum berangkat haji dipersiapkan dulu dengan manasik haji. Kalau asal itu saja, mardud hajinya nanti, bukan mabrur. Ya, ilmu. Oleh karena itu carilah ilmunya terlebih dahulu. Bekali ibadah kita, amal kita dengan ilmu supaya menghasilkan ketaatan. Nah ini saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya iman dan ilmu supaya menghasilkan ketaatan. Sebab kalau di dalam amal itu janjinya salah, janji di dalam qalbunya diiringi dengan nifak, kemunafikan, dan juga kebodohan, ini akan terjerumus kepada kemaksiatan. Amalnya menjadi mengandung unsur kemaksiatan. Nah nanti kita akan bahas nih, kenapa harus keluar dari sifat-sifat basyariah? Apa sih sebetulnya yang harus keluar dari sifat basyariah ini? Apa? Nah, itu ya. Nanti kita lihat ya. Ukhruz, keluarlah kamu. Awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariah dan sifat-sifat kemanusiaan. Untuk bisa mengeluarkan sifat-sifat basyariah ini harus birriyadhah wal mujahadah. Untuk mengeluarkan sifat-sifat basyariah ini harus dengan riyadhah mujahadah. Nah persoalannya, sifat basyariah yang mana yang harus keluar dari diri kita? Sifat basyariah mana yang harus dibuang dari diri kita? Yaitu sifat basyariah yang an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Ini sifat kemanusiaan, sifat basyariah yang akan merusak ubudiyah kita, yang akan merusak ibadah kita, yang akan merusak penghambaan kita kepada Allah. Nah sifat basyariah ini yang harus dibuang. Sifat basyariah ini yang harus dikeluarkan dari diri kita. Jangan ada di dalam diri kita. Ya. Sifat basyariah yang akan menghancurkan nilai ibadah kita, sifat kehambaan kita kepada Allah, itu harus dibuang. Nah, untuk membuang, untuk mengeluarkan ini harus bil mujahadah war riyadhah. Bil riyadhah wal mujahadah. Jadi harus dengan latihan. Tanpa latihan nggak jadi. Apa-apa juga kan harus pakai latihan. Orang saja mau ikut festival nyanyi harus latihan dulu. Mau main bola latihan dulu. Nah, begitu juga untuk mengeluarkan sifat-sifat basyariah yang akan merusak ubudiyah kita itu harus dilatih, harus mau latihan, harus mau riyadhah, dan kemudian mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Kalau di dalam latihannya tidak bersungguh-sungguh, maka dia tidak akan mahir. Seorang pesepak bola internasional, dia pasti akan mengikuti pelatnas terlebih dahulu kan, sebelum bertanding. Nah di dalam pelatnas ini dia betul-betul dilatih secara serius oleh pelatihnya. Lengah sedikit, kena skor. Jadi betul-betul latihan. Apatah lagi kita di dalam kehidupan ini mau menuju kepada Allah. Kita ingin selamat fid dunya wal akhirah, tidak mau latihan, tidak mau bersungguh-sungguh. Padahal kita menginginkan kehidupan akhirat kita selamat, dunia selamat, akhirat selamat, tapi tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau mujahadah, tidak mau riyadhah.
maka bagaimana akan bisa mahir? Maka bagaimana akan bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang mumpuni? Ya. Keluarkanlah sifat basyariah. Yang menjadi pertanyaan, sifat basyariah yang mana yang akan merusak ubudiyah kita, yang merusak kehambaan kita kepada Allah? Ada sifat-sifat basyariah yang berkaitan dengan lahiriah. Ada sifat-sifat basyariah yang berkaitan dengan batiniah. Tetap lahir dan batin ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Karena ada amal lahir, ada amal batin. Dua hal ini harus kita lakukan secara bersamaan. Tidak cukup lahiriah saja sementara batinnya tidak diperbaiki. Begitu juga hanya batin saja, lahirnya tidak dilakukan. Tidak bisa juga. Katakanlah sholat mengingat Allah, tapi kita tidak mau melakukan ruku sujud. Tidak sah ingat Allahnya seperti itu. Sholat itu bukan seperti itu. Ya. Harus mengikuti syarat dan rukunnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam urusan mengeluarkan sifat basyariah ini. Ya. Itu ada sifat basyariah yang bersifat lahir dan sifat basyariah yang bersifat batin. Nah, yang bersifat lahiriah apa yang biasa dilakukan? Contohnya, ini sifat-sifat mazmumah yang harus dikeluarkan ini, yang harus dibuang ini adalah sifat-sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah? Sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk. Ini yang harus dikeluarkan dari kita, dari diri kita, baik lahiriah maupun batiniah. Jangan nempel, jangan ada pada dalam diri kita. Jangan dilakukan oleh kita. Jangan menjadi sebuah perilaku gitu. Harus dihilangkan, harus dikeluarkan. Apa yang berkaitan dengan lahiriah? Contohnya apa? Sifat mazmumah, sifat tercela yang berkaitan dengan lahiriah apa contohnya? Dengan lahiriah dilakukan. Sifat buruk, sifat jelek yang dilakukan apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya namimah. Nggak tahu namimah? Namimah itu mengadu domba. Kalau orang mengadu domba kan pasti melakukan ya, bukan hanya dalam batin kan? Melakukan kan? Mengadu domba, namimah. Ini sifat tercela. Ini sifat mazmumah. Buang sifat-sifat pengadu domba ini jangan ada pada diri kita. Keluarkan itu, karena itu akan merusak ubudiyah kita. Merusak pendekatan kita kepada Allah. Mengadu domba. Contoh lain apa? Apa contoh lain selain mengadu domba? Menjelek-jelekan orang. Kan dilakukan kan? Dilakukan. Ada subjek dan ada objek. Subjeknya kita yang melakukan, objeknya orang itu. Berarti yang dilakukan menjelek-jelekan orang, namimah, mengadu domba, apalagi? Memfitnah. Berarti ada yang memfitnah, ada yang difitnah kan? Nah itulah lahiriah, itulah yang dilakukan berkaitan dengan jawari, perbuatan. Itu sifat mazmumah yang berkaitan dengan perbuatan. Tidak boleh ada di dalam diri kita menfitnah orang. Tidak boleh ada. Karena ia akan merusak ubudiyah kita, merusak penghambaan kita kepada Allah. Pendekatan kita kepada Allah rusak gara-gara itu. Makanya harus dikeluarkan, harus dibuang dengan sungguh-sungguh dan riyadhah. Latihan, melatih diri agar kita tidak mengadu domba orang, melatih diri agar kita tidak menjelek-jelekan orang. Jangan dibiasakan menjelek-jelekan orang. Latihanlah. Ya. Menahan diri untuk tidak melakukan itu. Begitu juga apalagi menfitnah. Al-fitnah as-saddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Efeknya luar biasa. Berbahaya fitnah itu. Bahkan bisa menimbulkan bencana yang besar gara-gara fitnah. Jangan dilakukan, dilatih gitu, untuk tidak melakukan itu. Itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, sifat mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang buruk. Nah kemudian yang berkaitan dengan batiniah,
Urusan hati di dalam kan itu. Apa sifat-sifat mazmumahnya, sifat-sifat buruknya apa? Yang berkaitan dengan hati, dengan batin. Apa coba contohnya? Su'uzon, buruk sangka kan? Nggak terasa kan sama orang? Su'uzon, buruk sangka. Itu baru ada dalam diri kita. Apalagi? Sifat buruk apa yang ada dalam batin? Banyak kok, banyak sebetulnya mazmumah itu banyak. Ya, ujub. Ya. Ujub itu adanya di dalam hati. Ya. Merasa diri lebih hebat. Ya. Itu ujub. Merasa diri lebih soleh, merasa diri lebih berilmu dibandingkan orang lain. Itu ujub. Terus selain ujub apa? Sombong, takabur ya. Nah kalau takabur ini sudah keluar ucapannya. Kalau ujub masih terpendam di dalam hati. Tapi kalau sudah terucap kalimat bahwa saya lebih hebat daripada si anu, itulah sombong. Tampil dalam bentuk perilaku. Kalau masih ujub enggak, belum tampil dalam bentuk perilaku. Tapi kalau sudah kibir, takabur, sombong, itu sudah muncul dalam sikap perilaku orang sombong. Ini sifat mazmumah ini. Ya. Tidak boleh ada, ini harus keluarkan dari batin kita. Tadi yang lahiriah jangan dilakukan, yang batin ini harus dikeluarkan. Jangan ada sifat sombong, ujub, takabur, ria. Ya. Ria, ingin dipuji orang. Ya. Melakukan amal soleh, melakukan ibadah, ingin dipuji orang, itu ria. Jadi sifat-sifat mazmumah, keluarkan itu dari diri kita. Ya. Karena itu akan merusak pahala amal yang akibatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolak oleh Allah. Ria itu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Nah, banyak lagi sebetulnya sifat-sifat mazmumah ini banyak. Selain yang disebutkan tadi, seperti tulil amal, panjang angan-angan, ini juga sifat mazmumah. Apa panjang angan-angan? Ya kita memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Ya, membayangkan sesuatu tentang urusan duniawi biasanya, ngahayal gitu ya, sampai melupakan urusan agama, melupakan akhirat. Panjang angan-angan, nanti ajalah ngajinya. Tuh, awas, tulil amal ini ditanamkan oleh setan biasanya untuk mengundur-mundur waktu. Ngajinya nanti ajalah, minggu depan juga masih ada, diulur waktu. Padahal dia tidak tahu ke depan masih ada umur atau tidak. Apakah ke depan ya, masih punya waktu atau tidak? Orang nggak berpikir begitu. Ini namanya panjang angan-angan, bermimpi ya. Tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya pada hari ini. Dia kira dia masih punya kesempatan di waktu yang akan datang. Siapa yang tahu nasib kita ke depan? 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Ini tertipu oleh setan. Nah itu sifat mazmumah juga, sifat buruk, sifat tercela di dalam batin yang harus dibuang. Dan masih banyak lagi. Kalau dirangkum banyak sekali sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat basyariah yang ada pada manusia yang akan merusak ubudiyah dia, pendekatan dia kepada Allah, baik lahiriah maupun batiniah. Banyak. Seperti hasud, ya, dengki, kemudian bakhil, ya, pelit, korek. Itu sifat mazmumah yang harus dibuang. Kalau ada mengganggu, merusak. Hasud, dengki juga begitu. Nah, ini harus dikeluarkan, ya. Dikeluarkan dari diri kita. Untuk bisa keluar dengan riyadhah dan mujahadah. Tanpa riyadhah dan mujahadah tidak akan berhasil, saudara-saudara. Tidak akan berhasil. Harus dengan latihan. Latihan agar kita tidak menjadi orang sombong misalnya. Latihan untuk tidak menjadi orang penghasut dengki. Dilatih. Dan bersungguh-sungguh ketika latihannya, berhari-hari terus. Sampai kemudian itu hilang dari diri kita.
Nah, mengeluarkan sifat-sifat mazmumah ini, inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan konsep takhalli, mengosongkan. Imam Ghazali dalam konsep perbaikan diri tadi memberikan 3 tahapan. Tahap yang pertama mengosongkan atau mengeluarkan tadi disebut dengan takhalli, membuang, mengeluarkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita, baik zahir maupun batin. Namanya takhalli. Contoh, ketika kita membuang sifat sombong, sifat takabur, ya, maka kita harus berlatih. Berlatihnya apa? Dengan cara rendah hati. Kita melatih untuk rendah hati, ya. Di hadapan manusia, di hadapan orang, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling ahli ibadah, paling soleh, jangan, ya. Merendahlah di hadapan manusia, handap asor, sopan santun, ya, di hadapan manusia. Latih itu terus. Berhadapan dengan siapapun kita santun, kita sopan, handap asor, rendah hati, ya. Tidak nonjol-nonjolkan diri. Dilatih. Karena itu tidak akan muncul sendiri. Timbulnya sifat tawadu, rendah hati ini hasil daripada riyadhah dan mujahadah. Nah, ketika sifat-sifat mahmudah, nah, tawadu ini adalah sifat mahmudah, sifat terpuji, lawan daripada takabur atau kibir, itu tawadu. Nah, ketika sifat sombong takabur itu dibuang dan diisi dengan tawadu, dengan rendah hati, nah, memasukkan sifat-sifat mahmudah, inilah yang disebut dengan konsep tahalli. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengeluarkan sifat-sifat mazmumah, segera isi dengan sifat-sifat mahmudah ke dalam kalbu kita. Ketika membuang sifat-sifat buruk, masukkan sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji kepada diri kita. Ketika kita membuang sifat sombong, masukkan sifat tawadu, rendah hati ke dalam kalbu kita. Memasukkan sifat mahmudah, itu disebut tahalli. Mengganti, harus segera, beriringan. Kita mencoba untuk tidak sombong, isi pada saat itu dengan rendah hati. Kalau kita ingin membuang sifat riya, pengen dipuji orang, pada saat yang bersamaan, ibadah apapun, termasuk amaliyah, amal soleh apapun, niatkan lillahi ta'ala. Artinya harus ikhlas. Untuk membuang sifat riya, masukkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Usahakan riyadhah, latihan. Ketika kita melakukan ibadah, sholat sunnah, ngaji dan sebagainya, termasuk melakukan kebaikan kepada orang, riyadhah, latihan, agar kita tidak memilih-milih. Latihannya jangan memilih-milih amal soleh, walaupun itu kecil, lakukan. Dan jangan pengen dilihat orang. Artinya ketika dilihat orang baru beramal soleh, tidak dilihat orang tidak melakukan. Nah, ini masih ada riya. Dilihat orang dengan atau tidak dilihat orang, lakukan kebaikan itu. Dan yang terpenting, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Masukkan itu ikhlas ke dalam hati kita. Harus riyadhah dan mujahadah sampai ikhlas ini melekat di dalam kalbu kita, menjadi jati diri kita. Bukan sewaktu-waktu ikhlas, sewaktu-waktu riya, bukan, itu belum hasil namanya. Harus terus-menerus dilakukan sampai menjadi jati diri, menjadi seorang mukhlisin, seorang yang ikhlas. Baru kalau sudah melekat sifat mukhlisin tadi di dalam diri orang itu, sifat-sifat mazmumahnya dibuang,
kemudian melekat sifat-sifat baiknya, sifat-sifat terpujinya melekat di dalam diri kita dan menjadi ciri dia, menjadi jati diri dia, maka dia telah mencapai tahap tajalli. Pada saat itu dia akan merasakan kemaha besaran Allah. Kalau sifat mazmumah sudah dibuang, mahmudahnya yang masuk, maka di situ dia merasakan kemahabesaran Allah, kemaha kasih sayang Allah, kemahamurahan Allah terasa oleh dia. Tajalli, dinampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jati dirinya sudah melekat sifat-sifat baik itu. Kalau sudah melekat sifat-sifat baik itu, sifat mahmudah itu, maka dia akan mendapat nur ilahiyah dari Allah dan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinampakkan oleh Allah kedekatannya, kemahasaan Allah, kemahagagahan Allah, kemahasugihan Allah, dan semua sifat-sifat Allah dia rasakan di dalam qalbunya, di dalam perilakunya, sehingga di dalam perilakunya tidak terlepas daripada sifat Allah, af'al Allah, dan zatullah yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah inilah saudara-saudara sekalian, ya. Untuk apa melakukan itu semua? Nah ini dilanjutkan di dalam kalimat berikutnya, yaitu ya, agar litakuna linida'il haqqi mujiban, agar kalian semua itu dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya. Sesungguhnya Allah tuh memanggil kita setiap saat. Sesungguhnya Allah memanggil kita supaya kita dekat dengan Allah. Hanya kita nggak ngerti. Ya tadi karena nggak tahu ilmunya. Contohnya, kita duduk di sini ikut pengajian. Ini yang manggil Allah sebetulnya. Banyak orang yang nggak paham, ya. Dikiranya yang manggil ustaz atau yang manggil pengurus majelis. Kalau kita tahu ilmunya, bahwa yang manggil Allah. Nah, ketika ada jadwal pengajian, ada jadwal sholat atau waktu sholat, ya. Ada jadwal apapun amal sholat, dia akan terpanggil hatinya untuk memenuhi panggilan itu. Bagi orang yang sudah membuang sifat-sifat mazmumah tadi, dia mengerti bahwa ini adalah Allah memanggil saya. Ini adalah panggilan dari Allah. Karena menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah. Fardhu ain, tidak bisa ditinggal. Jadi kalau sudah tercapai, ya, langkah-langkah tadi, membuang sifat buruk dan memasukkan sifat baik, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya. Contohnya ketika ke pengajian ini tidak susah, hatinya nggak berat untuk datang, ringan saja, bahkan rindu untuk dipanggil, rindu menunggu waktu jadwal tiba. Kalau sudah ada rindu, berarti hati kita terpanggil oleh Allah. Kalau belum ada rindu, berarti belum terpanggil. Biasanya kalau orang yang rindu kan nunggu-nunggu jadwal ketemuan, betul nggak? Iyalah. Ya contohnya seseorang punya pacar, pasti malam minggu ditunggu-tunggu kan? Karena malam minggu itu jadwal ketemuan. Nah di tempat majlis ini jadwal ketemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muwajahah sebetulnya. Seringkali orang berkata bahwa muwajahah itu di akhirat. Di dunia sudah muwajahah dengan Allah. Ya contohnya ini di majlis ilmu ini kita bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sinilah Allah memanggil kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Karena ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan, wahai hambaku, hadirlah, datanglah menuntut ilmu lah. Allah memanggil. Nah bagi orang yang sudah selesai urusan tadi, sudah ukhruj, ya, sudah keluar sifat-sifat basyariahnya yang buruk, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan-panggilannya. Diajak melakukan kebaikan, mudah terpanggil, nggak susah, tidak banyak alasan, tidak banyak ngeles. Jadi kalau ada orang yang masih berat hatinya
untuk memenuhi kebaikan-kebaikan, untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti hatinya belum dipanggil oleh Allah, belum merasa terpanggil oleh Allah. Yang lebih ngeri lagi nggak dipanggil. Kalau sudah nggak dipanggil, selesailah hidup kita, diabaikan oleh Allah, nanti tersesat jalan. Tapi kalau di dalam kalbu kita ada rindu, ya, bahkan ditunggu-tunggu, nah itu berarti hati kita sudah hidup, berarti hati kita sudah dipanggil oleh Allah. Maka insya Allah akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu, untuk melakukan ibadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan dimudahkan oleh Allah. Yang tadinya berhadapan dengan urusan yang sulit, maka urusan itu menjadi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memenuhi panggilan tadi, termasuk urusan rezeki. Yakin itu, kalau Allah yang manggil, apa sih yang sulit bagi Allah? Kalau Allah yang berkehendak, apa yang susah bagi Allah? Kalau Allah sudah mau, sudah manggil, selesai semuanya, tidak ada yang sulit. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak punya menjadi punya. Bahkan yang sakit juga bisa sehat, ya, disehatkan oleh Allah kalau sudah dipanggil oleh Allah itu. Memang yang menyembuhkan siapa? Allah kan? Allah zat penyembuh. Jangankan menyembuhkan yang sakit, ya, wong hidup dan mati kita juga ada di tangan Allah. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Siapa yang membuat kita hidup? Siapa yang membuat kita mati? Allah. Indah sebetulnya saudara-saudara sekalian kalau dalam diri kita sudah ada rasa terpanggil oleh Allah. Cirinya adalah rindu, kangen. Kalau sudah ada kangen, bersyukurlah, berarti kita dipanggil oleh Allah. Tapi kalau belum ada kangen, buru-buru mujahadah, buru-buru muhasabah, jangan-jangan kita ini nggak dipanggil oleh Allah. Ngeri bos, ya. Kalau nggak pernah dipanggil, hatinya beku keras gitu. Masya Allah, khawatir. Khawatir apa? Khawatir Allah mengabaikan kita. Ya, kalau sudah diabaikan oleh Allah, Masya Allah, kita mau kemana lari? Mau lari kemana kalau Allah nggak peduli sama kita? Tidak diperdulikan oleh manusia, kita bisa lari kepada manusia yang lain. Masih banyak manusia yang lain yang bisa peduli kepada kita. Tapi kalau Allah Al-Wahidul Qahar, zat yang maha tunggal dan maha gagah, satu-satunya nggak ada lagi. Mau lari kemana kita? Kalau kita sudah dicuekkan oleh Allah, kalau kita sudah tidak diperdulikan oleh Allah, artinya orang yang demikian adalah dalam kemurkaan Allah, orang yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ngeri karena tidak ada Tuhan lagi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada duanya. Mau lari kemana kita? Dunia ini punya Allah, alam sejagat ini punya Allah. Kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau lari kemana? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bermujahadalah, jangan bosan, ya, bersungguh-sungguhlah. Kemudian riyadhahlah, berlatihlah terus, jangan bosan selapanya, jangan jemu. Karena di situ ada nilai yang besar dari Allah Subhanahu. Di situlah ada keridhaan Allah. Sampai kemudian tertanam rasa rindu itu, rindu untuk melakukan kebaikan, rindu untuk melakukan amal saleh. Terpanggil. Apa contohnya terpanggil? Salah satunya misalkan ketika melihat ada orang susah. Nah, kalau orang yang terpanggil oleh Allah, hatinya langsung tersentuh untuk membantu orang susah itu. Itu berarti terpanggil oleh Allah. Tapi kalau melihat orang lain susah, menderita, dirinya cuek-cuek saja, masa bodoh, berarti nggak terpanggil oleh Allah. Beku hatinya, mati hatinya. Itu juga contoh lain, ya.
ada empati, ada kepedulian kepada orang lain, berarti hatinya terpanggil. Nggak masa bodoh. Sehingga ada upaya bagi dia untuk membantu dan menolong orang itu. Berarti dia terpanggil oleh Allah. Dia memenuhi panggilan Allah. Karena itulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudaranya. Ya. Dan banyak lagi saudara-saudara sekalian contoh-contoh yang berkaitan dengan ini. Nah, kemudian tujuan yang lain yaitu wa min hadratihi qariban. Dan supaya kalian semua dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, keluarkan sifat-sifat buruk tadi. Isi dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Maka Allah akan dekat dengan kita. Atau kita akan didekatkan oleh Allah ke hadratnya. Bagaimana bisa dekat dengan Allah kalau di dalam diri kita masih banyak keburukan, masih banyak sifat mazmumah, masih banyak penyakit-penyakit hati, masih sering melakukan kemudaratan bagi orang lain? Allah nggak bakalan dekat, dan tidak akan didekatkan oleh Allah. Tadi sudah saya katakan Tuhan ini cuma satu-satunya. Masa nggak mau dekat dengan zat yang maha tunggal, pemilik segalanya? Mau dengan manusia aja orang pengen dekat. Dengan wali kota pengen dekat. Dengan gubernur pengen dekat. Dengan presiden apalagi pengen dekat. Karena ada kepentingan di situ. Tetapi kenapa dengan Allah nggak pengen dekat? Padahal Allah di atas semua itu. Malikul Mulk. Allah itu raja di antara segala raja. Kenapa kita nggak mau dekat dengan Allah, pemilik segalanya? Kenapa hanya dengan manusia? Apa karena manusia kelihatan sehingga mudah didekati? Apa karena Allah itu goib, tidak kelihatan sehingga nggak mau dekat dengan Allah? Nah, ini pemikiran yang keliru atau belum sampai barangkali. Kenapa dengan manusia begitu bernafsu, begitu berkeinginan, sampai berbagai macam cara dia agar dekat dengan pejabat, agar dekat dengan wali kota, dengan gubernur, dengan presiden, dengan pejabat-pejabat tinggi, supaya diperhatikan oleh mereka. Tetapi dengan Allah menjauh. Aneh kan? Padahal kedekatan dengan Allah itu adalah seindah-indahnya kedekatan. Allah akan penuhi orang-orang yang dekat dengannya. Allah akan cintai orang-orang yang dekat dengannya. Bukan hanya di dunia saja, sampai akhirat. Kalau urusan dengan manusia, mungkin hanya di dunia. Kadang-kadang di dunia juga sementara, selama ada kepentingan. Contohnya dekat dengan gubernur, selama gubernur menjabat. Begitu gubernur lengser, jauh dengan gubernur, karena nggak ada kepentingan lagi. 5 tahun. Kedekatan dengan manusia saja ada batasnya 5 tahun. Tapi kedekatan dengan Allah fid dunya wal akhirah, selama-lamanya, abadan-abadan, kekal selama-lamanya. Masa nggak mau saudara-saudara dekat sama Maha Pencipta, pemilik segalanya, dimana kita selalu berdoa kepadanya? Kalau ingin dekat, lakukan tadi. Berusahalah kita riyadhah dan mujahadah untuk memperbaiki diri kita, agar kita menjadi orang yang pantas untuk dekat dengan Allah. Bahwa untuk dekat dengan manusia saja kadang-kadang dicari kepantasan. Manusia masih milih-milih. Manusia aja milih-milih untuk bisa dekat dengan siapa. Iya kan? Kalau yang merasa tidak selevel nggak mau dekat ya. Pejabat eselon 1 mana mau dekat dengan pelaksana? Oh, nggak satu level. Duduk satu meja aja, satu kursi aja nggak mau kan? Nggak level. Boro-boro ngobrol. Ada strata di situ. Karena tidak layak, tidak pantas. Nah, dengan Allah apa lagi?
Ya. Nah, kalau kita ingin pantas berdekatan dengan Allah, jadilah seorang hamba yang dikehendaki. Tadi, lakukan perbaikan dalam diri kita sehingga kita menjadi hamba yang pantas untuk didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadratnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang waktunya cukup panjang untuk membahas ini. Semua itu bermula dari qalbu. Semua yang kita bicarakan tadi berawal dari qalbu, dari hati. Ya. Kenapa demikian? Li'anna al-qalba huwal malikun. Karena sesungguhnya hati itu, qalbu itu ibarat raja. Wal jawarihu junudu, dan anggota badan adalah bala tentaranya. Jadi kuncinya adalah di sang raja, yaitu hati. Apabila hatinya ini sudah diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, maka seluruh anggota badannya akan melakukan hal-hal yang terpuji pula, sesuai dengan perintah hati. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat orang melakukan sifat-sifat yang buruk, itu menunjukkan hatinya memang buruk. Katakanlah dia melakukan, suka mencela orang lain, suka menghina orang lain. Nah, berarti hatinya juga busuk. Tidak mungkin hati yang terjaga, hati yang memiliki sifat mahmudah akan melakukan itu. Jadi lidah akan diperintahkan oleh hati. Lidah mengucapkan keburukan itu atas dasar hatinya yang buruk. Tangan, kaki, mata, telinga semua. Telinganya senang mendengar-dengar kemaksiatan, matanya senang melihat kemaksiatan. Itu berarti kolbunya nggak beres, sang rajanya nggak beres. Oleh karena itu, agar jawari kita, anggota badan kita, perilaku kita benar dan baik di mata Allah, yang terlebih dahulu yang harus diperbaiki adalah sang rajanya, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya baik. Kalau pemimpinnya soleh, maka rakyatnya juga insya Allah akan soleh, akan nurut. Rakyat mah tergantung yang dipimpin, anggota badan tergantung hatinya. Oleh karena itu, kalau ingin baik, perbaiki dulu hati. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu adalah segumpal daging. Idza saluha jasadu kullu. Apabila baik, ya, maka baiklah seluruh jasadnya. Artinya apabila baik qalbu tadi, segumpal daging tadi, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadal jasad kullu. Apabila buruk, ya, maka buruklah seluruh jasadnya. Apakah itu? Ala wahyal qalbu. Itulah dia qalbu. Jadi baik dan buruknya jasad kita, amaliyah kita tergantung qalbunya. Di dalam dada manusia itu ada segumpal daging, maka apabila baik daging itu, baiklah seluruhnya termasuk amalnya. Apabila buruk, maka buruk juga lah amalnya. Ala wahyal qalbu. Itulah dia qalbu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sangat penting untuk menata hati. Sangat penting untuk memanage qalbu. Jangan dibiarkan tercecer, jangan dibiarkan teracuni, ya. Jangan dibiarkan tanpa arah dan tanpa tujuan. Jangan dicampuri. Oleh karena itu tadi, ukhruj, keluarkanlah sifat-sifat mazmumah dari qalbu kita, isi dengan sifat-sifat mahmudah, agar seluruh anggota badan kita, sikap, ucap, mata, telinga, perilaku kita sama terpujinya. Ya. Kuncinya di situ, saudara-saudara sekalian, ya. Nah itu. Nah inilah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam ini, secara singkat, kalau kita bahas lebih panjang lagi, akan banyak waktu yang kita butuhkan, tapi secara singkat mudah-mudahan bisa difahami, ya, dari apa yang disampaikan tadi, secara sederhana.
Tapi pada intinya bahwa itulah yang harus kita lakukan apabila kita ingin diri kita ada perubahan dan menjadi lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang sudah. Dan yang paling indah tadi, bermimpilah kita, berangan-anganlah, bercita-citalah, berkeinginanlah agar kita senantiasa dipanggil oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Ada rindu dalam diri kita untuk memenuhi panggilan dari Allah. Dan kemudian berharaplah agar kita menjadi hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup silahkan saudara-saudara baca di dalam surat Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat 63, mulai ayat 63 sampai ayat 76. Nah, ini merupakan ciri-ciri hamba Allah. Ciri-ciri hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dibaca ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Saudara-saudara akan menemukan di situ ciri-ciri hamba Allah yang sudah futuh ya, yang sudah didekatkan oleh Allah, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah ahli surga, Jannatun Naim, di dalam ayat yang ke-76-nya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Itulah ibadur rahman. Allah menyebutnya ibadur rahman. Di dalam ayat yang ke-63-nya diawali dengan kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini Allah memanggilnya hamba yang sudah selesai dalam urusan tadi, yang sudah mengeluarkan sifat buruk dan memasukkan sifat baik tadi, dengan panggilan ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Yang Maha Penyayang, hamba-hamba yang dicintai, hamba-hamba yang disayangi. Kalau kita ingin menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, masa nggak mau, saudara-saudara? Disayangi oleh istri aja mau, disayangi oleh suami juga mau, disayangi oleh pacar aja mau, disayangi oleh orang lain mau. Masa disayangi oleh Allah nggak mau? Ini panggilan yang sangat lembut dan indah dari Allah dengan menyebutnya ibadur rahman ya. Ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang maha pengasih. Jadi hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Apa yang mereka lakukan? Baca dalam surat Al-Furqan sampai ayat 76. Itulah perilaku mereka ya, tidak akan dibahas karena membutuhkan waktu yang lama. Silakan dibaca saja itu, fahami maknanya, maka kita akan mengetahui itu adalah ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Zat yang Maha Pengasih. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sebagai tazkirah, bagi saya sebagai tazkirah, bagi saudara-saudara sebagai mau'izah hasanah. Semoga bermanfaat dan menjadi jalan menemukan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling indah, menjadi ibadur rahman sebagai hamba-hamba yang dicintainya, yang disayanginya oleh Allah ya, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, muflihun fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Hanya Allah lah Zat yang Maha Benar, dan saya adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah dan tidak tahu, kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Allah berikan ilmu itu kepada saya, sebatas itu saja. Selebihnya Allah lah Al-Alim yang Maha tahu dan Maha memiliki. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.